Beberapa hari ini publik dikejutkan dengan adanya rancangan peraturan presiden yang menyebutkan rencana anggaran pertahanan mencapai lebih dari 1.700 triliun rupiah. Disebutkan pula anggaran pengadaan ini dialokasikan untuk tahun 2020 hingga 2024. Selain itu muncul pula dokumen yang menyebutkan Kementerian Pertahanan membuat sebuah perusahaan swasta untuk pengadaan alutsista. Berikut penelusuran kami. Permisi Pak, saya Iwan Pak dari CNN Indonesia TV. Peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala memunculkan keprihatinan terhadap anggaran pertahanan nasional. Bukan rahasia lagi bahwa anggaran pertahanan Indonesia jauh di bawah kebutuhan. Namun demikian, dalam beberapa hari terakhir ini publik dihebohkan dengan rencana anggaran pertahanan. Dalam dokumen yang diperoleh CNN Indonesia disebutkan anggaran pembunuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Al-Hankam tahun 2020 hingga 2024 sebesar 124 miliar 995 juta dolar Amerika. Jumlah ini setara sekitar 1.700 triliun rupiah. Dari dokumen berbentuk rancangan Perpres itu pula disebutkan bahwa 79 miliar dolar diantaranya digunakan untuk pengadaan persenjataan. Dari jumlah itu, 20 miliar dolar telah dialokasikan pada daftar rencana pinjaman luar negeri. Anggaran sebesar 124 miliar dolar ini jumlahnya sangat fantastis. Sebagai gambaran, sebuah kapal selam yang kita beli dari Korea itu harganya hanya sekitar 357 juta dolar. Artinya, dengan anggaran sebanyak itu, kita bisa membeli sebanyak 357 kapal selam. Luar biasa bukan? Dan yang lebih luar biasa adalah dalam pasal 4 rancangan Perpres itu disebutkan anggaran pengadaan ini dilakukan pada periode 2020 sampai dengan 2024. Artinya, dalam waktu 2,5 tahun, anggaran ini harus terserap. Padahal kita tahu produksi senjata seperti tank, kapal perang atau pesawat tempur itu memakan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 tahun, kecuali barang bekas. Selain itu, pembelian senjata tentu perlu perencanaan matang. Karena ini terkait dengan sarana dan prasarana perawatan, sumber daya manusia, dan lainnya. Jadi itu menurut saya Perpresnya ajaib sekali. Yang pasal pertama nyatakan soal 20 miliar dolar, pasal berikutnya 104 miliar dolar, dan semuanya harus diselesaikan selama 2024. Sekarang kita common sense aja lah, menghabiskan anggaran pertahanan yang sekarang aja, itu kemarin Presiden baru marah-marah kan, kenapa tidak terserap. Anda bayangkan, tiba-tiba sekarang kita mesti menyerap dalam 2,5 tahun, jumlah sebesar 1.760 triliun, TNI tidak dilibatkan. Saya Panglima TNI, Anda boleh cek Panglima TNI atau kamu kepada masing-masing kepala staf gitu loh. Di sisi lain ada pula dokumen yang menyebutkan Kementerian Pertahanan membuat sebuah perusahaan bernama PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI. Dalam dokumen yang ditandatangani Prabowo itu disebutkan PT TMI dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dan dikontrol langsung oleh sang menteri. Perusahaan ini bertujuan mengakselerasi proyek dan pengadaan hal pertahanan. Disebutkan pula PT TMI dipimpin oleh Majen Purnawirawan Gleni Kairupan dan Harsusanto. Gleni Kairupan sendiri merupakan kawan dekat Prabowo, sementara Harsusanto adalah mantan dirut PT PAL. Dari situs PT TMI disebutkan menyediakan berbagai produk alutsista, namun tidak disebutkan secara detail jenis maupun merek alutsista yang dimaksud. Kami pun berupaya menghubungi pihak PT TMI, namun tidak memperoleh tanggapan. Sesuai alamat tertera di situsnya, kami pun mendatangi alamat perusahaan tersebut. Di alamat tersebut memang terdapat PT TMI. Di gedung yang terlihat sepi ini, PT TMI menempati lantai 1 dan 2. Hanya saja, kami tidak bisa menemui siapapun dari pihak PT TMI karena saat kami datangi, hanya ada satu pegawai di PT TMI yang tak bersedia memberi keterangan apapun. Tapi Bapak kerja di sini Pak, bukan? PT TMI ini apa? Kalau lahir dari yayasan, mana boleh yayasan itu berbisnis senjata? Karena kalau masuk websitenya, Naval, Air Force, Land, Cyber, semuanya mau ditangani oleh PT TMI. Kemudian sistem pengadaannya, kalau betul PT TMI yang mengadakan, itu namanya melanggar undang-undang apa? Monopoli. Selain juga undang-undang yayasan nggak boleh. Juga. Apa? Undang-undang pertahanan juga melanggar. Iya, melanggar juga undang-undang pertahanan. Terus mana nih faktor TOT, faktor segala macam gitu. Karena kalau mau jadi apakah PT ini apa bergeraknya saya nggak tahu, broker. Apa kan saya nggak ngerti. Itulah yang mesti diterangkan menteri. Hingga kini belum jelas apa fungsi dari PT TMI dan kaitannya dengan rancangan Perpres anggaran pertahanan dengan jumlah fantastis. Kementerian Pertahanan pun masih enggan buka suara terkait permasalahan ini. Dunia pertahanan memang identik dengan rahasia negara.
Akan tetapi jika itu terkait dengan kepentingan publik seperti penggunaan anggaran, tentu harus ada keterbukaan. Mengapa? Karena uang yang digunakan adalah uang saya, uang kamu, uang kita semua. Selain itu, proses pengadaan pun seharusnya terbuka dan transparan, agar masyarakat bisa menilai bahwa uang pajak mereka telah digunakan dengan baik dan benar. Tim Liputan, CNN Indonesia.